jenazah korban pesawat ATR 42500 ditemukan di tebing Gunung Bulu Sarau. Terkendala cuaca, evakuasi dilakukan pada esok hari. Akhir libur panjang, lalu lintas di Tol Cipularang dari Bandung menuju Jakarta padat pada Minggu malam. Banjir masih menggenangi Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan. Usai terganggu akibat banjir, satu jalur kereta api di Pekalongan bisa dilalui. Kecepatan kereta api terbatas dan ditarik dengan lokomotif khusus. Sinkhole di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh meluas. Ukurannya membesar hingga hampir menyentuh badan jalan. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang juga patut Anda simak malam hari ini di Kompas Malam bersama saya, Valentina Sitorus. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Saudara, arus balik libur panjang lalu lintas di Tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta pada Minggu malam terpantau padat. Peningkatan kendaraan terjadi di kilometer 79 sampai dengan kilometer 82 Jatiluhur Purwakarta. Antrian didominasi kendaraan pribadi, bus angkutan penumpang, dan kendaraan besar. Kepadatan ini disebabkan oleh peningkatan volume kendaraan yang akan kembali ke Jakarta serta kondisi jalan yang menurun dan berbelok atau berkelok maksud kami. Arus lalu lintas Tol Cikampek pada Minggu malam padat. Kepadatan kendaraan ini mulai terjadi sejak kilometer 66 hingga kilometer 48 tanjakan Tol MBZ arah Jakarta. Mengantisipasi kemacetan, polisi dan jasa marga menyiapkan rekayasa lalu lintas kontraflow serta buka tutup rest area KM 62 dan KM 52 jalur B Tol Cikampek arah Jakarta. Laporkan situasi terkini ganti. Untuk kondisi saat ini, sementara proses evakuasi. Kondisi cuaca terselimuti kabut, jarak pandang 5 meter. Saudara, evakuasi satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan terkendala cuaca. Rencana evakuasi akan dilakukan pada hari Senin pagi. Cuaca buruk dan medan yang terjal membuat tim SAR gabungan kesulitan untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Jika cuaca bersahabat, evakuasi ini akan dilakukan melalui jalur udara pada hari Senin pagi. Sementara itu, 9 korban kecelakaan pesawat masih dicari keberadaannya. Masih mencari opsi tempat untuk dilakukan evakuasi besok pagi dengan menggunakan karakal.
Kalau memang besok cuaca tidak memungkinkan untuk menurunkan hoist, kita akan mencoba untuk berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan teman-teman Manggalakmi untuk memberikan untuk mencari jalur yang terdekat dan termudah untuk melakukan evakuasi. Sejumlah keluarga korban dari berbagai daerah tiba di Makassar untuk menjalani tahapan antemortem. Setibanya di Makassar, keluarga korban ini langsung menjalani pengambilan sampel DNA berupa tes darah dan air liur. Sampel ini digunakan untuk kepentingan pencocokan data dalam proses identifikasi. DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan telah disiagakan untuk proses identifikasi korban pesawat ATR 42500. Proses identifikasi ini terpusat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Itu ada satu serpihan yang merupakan agak lumayan besar seperti pintu pesawat. Kabar kecelakaan pesawat ATR 42500 di Maros, Sulawesi Selatan seketika mengubah suasana di rumah keluarga korban. Doa kini jadi satu-satunya kekuatan di tengah ketidakpastian keberadaan keluarga mereka. Mereka masih menyimpan satu harapan besar, keluarga mereka dapat kembali pulang. Terakhir kontakan hari Kamis ya? Hari Kamis. Biasanya kalau dia mau berangkat dinas itu suka bilang minta didoain. Nah kalau yang Ya, kemarin nggak ada kabar. Iya Pak, ya cukup Pak. Tahu kabarnya udah beli. Salah satu keluarga penumpang pesawat ATR 42500 menceritakan sempat berkontak dengan korban sekitar setengah 9 hingga pukul 10 pagi. Namun sekitar pukul 10.30 keluarga tak bisa lagi mengontak. kasihan gitu. Jadi saya masih keep touch juga sama istri dan anak-anak, saya masih gitu kan. Setelah itu karena dia nyetir kan sekitar kurang lebih sejam setengah ya, pas sejam dapat telepon ya, WA ya, gitu. Sudah akhirnya tahu anak-anak juga belum tahu tadi pas sampai sebelum Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan Minggu sore. Jenazah ditemukan sekitar 200 meter di bawah tebing curam. Tim SAR saat ini tengah berupaya untuk mengevakuasi jenazah. Sementara itu, beberapa serpihan pesawat yang ditemukan telah dibawa turun oleh tim SAR. Berapa serpihan yang sudah berhasil dibawa turun oleh tim SAR kita. Kemudian ada berita yang cukup menggembirakan. Beberapa saat yang lalu tim kita juga sudah menemukan jenazah dan sekarang jenazah posisinya sudah masuk kantong. Dan tim sedang keras untuk menaikkan. Polda Sulawesi Selatan telah membuka posko antemortem dan postmortem di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Satu persatu sampel DNA dari keluarga korban telah diambil untuk memudahkan proses identifikasi. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini terkait dengan evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Rama Pratama di Pangkep dan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Ada Wafik Aziza dan juga juru kamera Arif Tirtana. Kita ke Gufran terlebih dahulu yang ada di Pangkep. Gufran, selamat malam. Jadi rencana proses pencarian besok pagi akan berfokus pada apa? Selamat malam Valen dan juga saudara, betul sekali. Tentu saja besok fokusnya adalah bagaimana bisa menurunkan ataupun juga mengevakuasi jenazah atau korban
dari jatuhnya pesawat ATR 42500 yang sudah dikonfirmasi oleh tim gabungan sejak siang tadi, karena memang usaha ataupun juga cara-cara yang sudah dilakukan oleh tim gabungan dari siang hingga malam hari ini belum membuahkan hasil karena memang ada beberapa kendala. Kalau kita melihat memang kendala yang dialami diantaranya adalah kabut yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung, terus kemudian juga letak jenazah ini yang berada di lereng Gunung Bulu Saraung. Jika dari puncak kalau ditarik garis lurus ini kurang lebih 200 meter, terus kemudian juga angin nih yang berada di puncak Bulu Saraung juga ini kemudian menjadi faktor-faktor yang menjadi kendala selama ini untuk jenazah hingga saat ini belum bisa dievakuasi. Memang rencana dan juga beberapa skenario sudah ditetapkan dari pihak Basarnas maupun juga dari BPBD sendiri. Kalau memang ada area yang lapang di atas bukit, nanti akan dilakukan evakuasi melalui jalur udara. Itu pun Valen dan juga saudara kalau Iya, Gufran, bisa dilanjutkan? Baik, ada gangguan komunikasi yang kami alami bersama dengan Gufran Lamataha, jurnalis Kompas TV yang memang tadi menyampaikan bahwa esok hari ini proses evakuasi korban ini masih akan dilanjutkan, mengingat memang hari ini harus dihentikan karena adanya kendala dari sejumlah faktor cuaca terutama. Ya. Dari Pangkep kita menuju ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Saudara, sudah ada Wafik Aziza dan juga juru kamera Arif Tirtana. Wafik, apakah seluruh keluarga korban hingga saat ini telah diambil sampel DNA-nya? Wafik, kami belum bisa mendengar suara Anda dengan baik. Baik, kemudian malam ini Valen dan juga saudara, ada 3 keluarga korban yang datang di Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan berbagai prosedur antemortem. Di antaranya adalah ada dari Bandung, Jawa Barat, keluarga dari Esther Aprilia, orang tuanya hadir malam ini di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Kemudian juga ada keluarga dari Florencia Lolita dari Tangerang, kemudian juga keluarga dari Dwi Perdiono dari Bogor, Jawa Barat. 3 keluarga korban ini datang ke Makassar, kemudian setibanya di Makassar langsung melakukan berbagai proses antemortem. Di antaranya adalah mengisi formulir data identitas keluarga dan juga identitas korban, kemudian juga nantinya akan menjalani beberapa pengambilan sampel DNA berupa darah dan juga air liur untuk keperluan kecocokan DNA dari keluarga dan juga korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Saya ingin mengajak Anda, saudara, untuk melihat saat ini adalah proses tim Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan interview kepada keluarga korban agar kiranya proses identifikasi nantinya bisa berjalan dengan lancar. Keluarga yang datang untuk melakukan proses antemortem, saudara, juga diimbau untuk bisa membawa data identitas korban seperti ijazah. Ini salah satu penunjang agar menjadi keterangan tambahan bagi tim DVI Polda Sulawesi Selatan. Kemudian selain prosedur antemortem pada malam hari ini, tim dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan, saudara, juga akan memberikan dukungan dan juga pendampingan psikologi bagi keluarga korban yang membutuhkan. Yang pasti malam hari ini di belakang saya keluarga dari 3 korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Pangkep, Sulawesi Selatan saat ini masih melakukan proses antemortem. Nantinya
beberapa data sebelumnya dari korban lain juga sudah dikumpulkan oleh tim Bidokes Polda Metro Jaya, kemudian tim Bidokes Polda dari Polda Jateng, kemudian juga Bidokes Polda Jabar. Ini juga sudah membantu tim Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk mendatangi langsung keluarga korban untuk proses antemortem. Jadi untuk keluarga korban yang tidak bisa datang ke Makassar, Sulawesi Selatan, artinya tim Bidokes dari Polda masing-masing daerah akan mendatangi langsung keluarga korban untuk melakukan proses antemortem. Rumah sakit Bayangkara, saudara, ini menjadi rumah sakit rujukan di mana nantinya seluruh proses identifikasi dari korban dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, dan tentunya Polda Sulawesi Selatan juga akan memastikan bahwa seluruh proses identifikasi korban ini akan dilakukan sesuai dengan standar DVI dan prosedur forensik yang berlaku. Dari Makassar, Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juga juru kamera Arif Tirtana dari Rumah Sakit Bayangkara, Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih atas laporannya dari Gufran Lamataha dan juga Rama Pratama. Terima kasih, sehat selalu kawan-kawan. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai banjir yang masih menggenangi Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraannya. Saudara, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada malam hari ini masih tergenang banjir dan perlahan mulai surut. Air masih menggenangi setinggi 10 cm. Volume air di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara perlahan mulai surut. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta masih terus mengupayakan pompa air untuk mengurangi volume debit air di Jalan Boulevard Barat Raya. Meski air masih terdapat genangan, kendaraan roda 2 hingga roda 4 tetap dapat melintas. Ribuan penumpang kereta di stasiun Gambir, Jakarta Pusat melakukan refund atau pengembalian dana tiket perjalanan kereta api. Refund ini menyusul pembatalan 15 perjalanan kereta jarak jauh dari Jakarta ke sejumlah wilayah terdampak banjir. Antrian pengembalian dana atau refund tiket ini terjadi sejak Minggu pagi hingga siang hari di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Pengembalian dana ini imbas banjir yang masih terendam di sejumlah rel kereta api di wilayah Pekalongan dan Semarang. Warga yang sudah terlanjur membeli tiket terpaksa mencari moda transportasi lain. Diinfo sama pihak KAI bahwa keretanya itu masih berada di Semarang. Jadi kemungkinan keterlambatannya sangat tinggi. Maka dari itu kami memutuskan untuk refund, dikembalikan 100%. Gitu. Jadi nanti perjalanan ke daerah itu menggunakan apa? Alternatif lain atau? Iya, ini kami lagi mencari alternatif lain, Mas. Saudara, imbas banjir, jalur kereta api di Pekalongan sudah mulai bisa dilalui. Namun, hanya satu lajur rel saja yang bisa dilintasi rangkaian kereta dengan kecepatan terbatas dan ditarik dengan lokomotif khusus. Lokomotif khusus berwarna merah ini merupakan penarik rangkaian gerbong kereta api yang melintas di jalur hulu di Pekalongan. Sementara jalur hilir ini belum bisa dilewati karena kondisi ketinggian air banjir yang mencapai 13 cm. Dengan genangan air antara stasiun Pekalongan stasiun lagi menyebabkan beberapa kereta api mengalami pembatalan perjalanan dan juga perubahan pola operasi kereta api. Dalam 2 hari tersebut, sebanyak 4.915 penumpang yang membatalkan tiket mereka akibat adanya pembatalan dan juga perubahan pola operasi tersebut. Pembatalan tiket bisa dilakukan sejak tanggal
keberangkatan yang terjadi tiket hingga 7 hari ke depan. PT Kereta Api Indonesia meminta maaf atas pembatalan sebanyak 82 perjalanan kereta api imbas banjir yang terjadi di daerah operasi 4 Semarang. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Franoto Wibowo bilang penumpang bisa melakukan pengembalian pembelian tiket sebesar 100%. Sehubungan dengan masih adanya jalur kereta api yang tergenang air atau banjir di wilayah Pekalongan, Daob 4 Semarang, kami lakukan pembatalan perjalanan kereta api dan juga ada pengalihan rute perjalanan kereta api. KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat dari pembatalan perjalanan kereta api ataupun pengalihan rute tersebut. Bagi penumpang atau pelanggan yang terdampak dari pembatalan perjalanan kereta api bisa melakukan refund atau pengembalian bea tiket sebesar 100%. Dan untuk mengetahui dampak dari cuaca ekstrim beberapa waktu terakhir, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeyang dan juru kamera Yogi Syarefi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan juga ada jurnalis Kompas TV Ari Himawan di Pekalongan, Jawa Tengah. Kita ke Zefanya terlebih dahulu. Selamat malam Zefanya, bagaimana situasi dan ketinggian air di Kelapa Gading hingga malam hari ini? Apakah banjir di Boulevard Kelapa Gading sudah surut? Ya Valen, dari pantauan kami, genangan air yang ada di Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading Jakarta Utara ini sudah surut ya. Banjirnya terlihat di belakang saya, ini sejumlah kendaraan sudah dapat melaju dengan normal. Dan kalau terlihat memang ini tinggal ada sisa-sisa genangan air sedikit lagi di sisi kiri jalan. Kalau Anda lihat di visual Anda, ini terlihat lalu lintas bisa kendaraan ini bisa melaju dengan normal, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 ini bisa melaju seperti biasa begitu ya. Kalau dari titik kami melaporkan, ini adalah jalur dari arah Mall Kelapa Gading yang mau menuju ke Mall of Indonesia ke MOI begitu, dimana memang sebelumnya kabarnya di daerah MOI ini ketinggian airnya memang lebih tinggi, tapi kabarnya sekarang karena terlihat kendaraan sudah dapat melaju normal, ini juga sudah semakin surut untuk genangan air yang ada di daerah MOI. Sementara arah sebaliknya, Valen dan juga saudara, dari arah MOI menuju ke Mall Kelapa Gading ini juga genangan air terlihat juga sudah berangsur surut begitu, sama tinggal ada di sisi kiri jalan begitu ya, sisa-sisa genangan air yang masih tersisa. Di samping itu Valen dan juga saudara, meskipun air sudah surut, tapi kami masih melihat mobil pompa air dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ini masih terparkir di Jalan Boulevard Barat Raya ini, tapi nampaknya pemompaan air atau penyedotan air ini sudah selesai dilakukan karena kami tidak lagi melihat adanya proses pemompaan air yang dibuang ke kali terdekat begitu ya. Artinya sudah selesai dilakukan sejak pagi tadi. Kalau kami lihat prosesnya begitu ya, cukup hampir seharian proses penyedotan air ini dilakukan di Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading Jakarta Utara ini, dan hingga malam hari ini akhirnya sudah bisa terkendali, lalu lintas sudah dapat melaju dengan normal seperti biasa. Valen. Baik, itu laporan dari Zefanya yang ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya kita akan tanyakan situasi di Pekalongan. Bagaimana Ari terkait dengan situasi serta penanganan banjir di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat malam, Valen dan juga saudara. Tempat saya melaporkan ini adalah lokasi di jalur rel kereta api yang ada di Pekalongan terendam banjir. Ketinggian banjir sendiri yang ada di rel kereta api ini hingga mencapai 13 cm, sehingga kereta api yang melintas harus dibatasi kecepatannya hanya 20 km per jam saja. Meski begitu, kereta api yang melintas tetap ditarik oleh lokomotif khusus yang disediakan oleh PT KAI, dan dari pantauan kami di lokasi
banjir ini, Valen dan juga saudara, hingga malam hari ini para pekerja terus memperbaiki rel kereta api agar tidak amblas, yaitu dengan mendatangkan kereta yang membawa kerikil tadi sore dan menambah bantalan rel ini agar dilewati kereta api tetap stabil dan tetap aman untuk para penumpang. Valen. Baik, perbaikan juga dilakukan di sejumlah rel kereta api, tempat jalur kereta untuk bisa melewat di saat masih terkena dampak banjir yang hingga kini ketinggian air masih mencapai 13 cm. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ari Himawan, dan sebelumnya ada Zevanya Sitomeyang dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sehat selalu kawan-kawan. Saudara, arus balik liburan jalur arteri Karawang pada Minggu malam terpantau padat. Kepadatan ini juga disebabkan akibat banjir. Saudara, arus balik libur panjang lalu lintas di Tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta pada Minggu malam terpantau padat. Peningkatan kendaraan terjadi di kilometer 79 sampai dengan kilometer 82 Jatiluhur Purwakarta. Antrian ini didominasi oleh kendaraan pribadi, bus angkutan penumpang, dan kendaraan besar. Kepadatan juga terjadi di jalur arteri Karawang pada Minggu malam. Selain akibat volume kendaraan yang meningkat, banjir memperparah kemacetan. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan menutup sejumlah U-turn dan persimpangan menjadi satu arah. Dan untuk mengetahui kondisi lalu lintas arus balik libur panjang ini, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Selamat malam Adi, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Apakah ada rekayasa lalu lintas yang disiapkan petugas untuk mengurai kepadatan? Valen dan juga saudara, arus lalu lintas di jalur arteri Karawang saat ini terpantau cukup ramai dan juga lancar. Dan ini berbeda dengan kondisi pada Minggu sore hingga sekitar pukul 9 tadi, di mana terjadi kepadatan oleh kendaraan wisatawan maupun pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Dan hal tersebut menimbulkan kepadatan yang kami pantau. Kepadatan tersebut terjadi di beberapa titik, mulai dari wilayah Dauan Cikampek dan tempat saya melaporkan di jalur arteri Karawang serta di persimpangan Pendai. Selain disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan pemudik dan wisatawan libur panjang akhir pekan peringatan Maulid Nabi, kepadatan di jalur arteri di wilayah Kabupaten Karawang, tepatnya di jalur Kalari ini juga disebabkan oleh adanya genangan banjir setinggi hampir 30 cm dan menyebabkan kepadatan arus lintas ini terjadi. Pasalnya, selain oleh tingginya peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di jalur ini juga harus berjalan cukup pelan. Mereka menghindari titik terdalam genangan banjir agar kemudian kondisi mesin tetap bisa berjalan dan tidak mati mesin begitu. Mereka berupaya berjalan pelan dan menghindari titik terdalam dan memilih ke jalur yang lebih dangkal dari genangan banjir. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengantisipasi adanya peningkatan jumlah kendaraan yang akan melibatkan kepadatan oleh peningkatan jumlah kendaraan serta adanya genangan banjir. Pihak kepolisian ini melakukan penutupan sejumlah U-turn apabila peningkatan terus terjadi dan kepadatan lalu lintas terus meningkat. Dan saat ini pengaturan-pengaturan di titik rawan macet juga terus dilakukan oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang serta melakukan patroli di titik-titik rawan macet seperti wilayah Klari serta kawasan persimpangan Pendai dan lampu merah interchange tol Karawang Timur. Selain di jalur arteri, kami pantau kepadatan juga terjadi di jalur tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 66 hingga kilometer 48 tanjakan atau pintu gerbang masuk tol MBZ. Ini terjadi imbas dari peningkatan jumlah kendaraan serta adanya titik
rawan kepadatan mulai dari pertemuan arus kilometer 66, kemudian rest area 62 hingga kilometer 52 juga rest area. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian saat ini masih menormalkan arus lalu lintas, mengingat meski cukup padat, namun kendaraan di tol Jakarta Cikampek masih bisa mengalir. Dan rekayasa lalu lintas yang disiapkan untuk kita mulai kepadatan di tol, melakukan kontraflow jika peningkatan jumlah kendaraan terus meningkat, dan ini diprediksi akan terus terjadi hingga tengah malam nanti. Dan antisipasi tersebut atau penguraian masih terus dilakukan, terutama di titik-titik rawan padat seperti kilometer 66, 62 hingga kilometer 52. Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jurnalis Kompas TV Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat. Saudara, fenomena lubang raksasa menyerupai sinkhole muncul di wilayah Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Keberadaan lubang ini menjadi perhatian karena ukurannya terus membesar dari waktu ke waktu hingga hampir menyentuh badan jalan. Inilah video amatir warga yang menampilkan lubang raksasa menyerupai sinkhole muncul di wilayah Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. BPBD Aceh Tengah mengklaim longsoran tanah berbentuk lubang tersebut sudah terpantau sejak tahun 2000-an. Kondisi ini diperparah gempa bumi yang terjadi dalam 1 tahun terakhir, sehingga memicu pergeseran lapisan tanah secara bertahap hingga mencapai 27.000 meter persegi. Sebelumnya batas lubang raksasa hanya berjarak 500 meter dengan badan jalan. Kini semakin luas dan hanya berjarak 3 meter. Daerah itu cukup berat itu, karena itu mungkin dulu jaraknya 500 meter dari jalan, sekarang tinggal 3 meter lagi, dan itu harus segera itu, kalau nggak hancur lagi yang lain. Itu apa kedalamannya? Pertama kan pasir, tanahnya berpasir, kemudian itu kan tidak ditanami lagi tanaman, itu harus segera dikurat dan sebagainya. Sebagai langkah antisipasi, polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas bagi truk di ruas Jalan Belang Mancung Simpang Balek yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Bener Meriah. Begitu juga dengan masyarakat yang melintas menggunakan roda 2 maupun roda 4 agar lebih berhati-hati. Ini tetap di jalur mengambil agak lebih ke kiri supaya tidak terlalu membeban ke arah jalan yang longsor. Sebelumnya, akibat kondisi tanah yang terus bergerak, warga kampung Bah Serempah sempat direlokasi pada periode 2013-2014. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas Malam masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai pemerintah yang kebut pembangunan hunian sementara bagi korban bencana di Sumatera. Ulasan Istana akan hadir usai jeda. Saudara, pemerintah mulai melakukan pemulihan pasca bencana. Salah satu yang dikebut adalah pembangunan hunian sementara atau Huntara bagi korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Selengkapnya dalam ulasan Istana. Bencana banjir bandang dan longsor yang menimpa Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menghancurkan ratusan ribu rumah warga. Warga mengharapkan pemerintah agar membangun hunian sementara. Masyarakat tentu berharap adanya hidup yang lebih baik dan tempat tinggal yang lebih layak. Saya, Cuna Hamonangan, inilah ulasan Istana. Sebulan lebih korban banjir dan longsor di Gayo Lues Aceh masih bertahan di pinggir jalan. Mereka mendirikan tenda secara mandiri, menggunakan material sisa banjir. Kondisi tempat tinggal sementara ini sangat memprihatinkan dan jauh dari standar kelayakan hunian. Sudah berapa lama mengungsi di sini? Sudah sebulan lebih. Selama di pengungsian, bagaimana nih Bu kondisinya di sini? Kami masih sedih kan. Sedihnya kenapa Bu? Sedihnya kayak gini. Nggak ada apanya. Ini pasak kakek mana nih nanti. Kok hujan kan bisa ya apa ya?
Desa Pepela, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas yang diapit pegunungan dan sungai, kini sepi tak berpenghuni. Rumah, sawah, dan ladang warga lenyap disapu banjir. Warga penyintas bencana yang mayoritas petani terpaksa mengungsi sejak akhir November 2025 karena desa mereka sudah tak bisa lagi dihuni. Jadi kondisi kampung kita ini tidak lagi layak ditempati karena dari gunung longsor, dari air pun menendang ke bawah. Berarti seluruh masyarakat sekarang sudah mengungsi semua. Pak, ya? Tidak ada satupun manusia di kampung ini. Menurut kami, kampung kita ini kurasa tidak lagi tertempati lagi. Tidak bisa lagi lah. Kondisi gunung-gunung itu sudah banyak yang retak dan banyak yang udah longsor. Jadi tempat nggak ada lagi yang bisa dihuni lagi. Setidaknya 29 desa dinyatakan hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera akhir November lalu. 21 desa berada di Aceh, 8 desa lainnya berada di Sumatera Utara. Kasatgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang, relokasi menjadi solusi dengan membangun hunian sementara. Kalau hilangnya itu memang sudah tidak bisa lagi, otomatis kan harus direlokasi. Mereka harus dipindahkan dan kita akan tentu harus nyari tempat untuk relokasi desa itu. Atau mungkin kedua, bisa saja yang bersangkutan tidak ingin relokasi, tapi dia pindah ke tempat yang dia pilih sendiri. Kalau yang dipilih sendiri, otomatis dia akan diberikan biaya, ya, indeksnya kalau membangun sendiri ya 60 juta. Data BNPB per 14 Januari 2026, setidaknya ada 195.542 pengungsi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Namun fokus pemerintah diutamakan kepada 49.296 rumah dengan kategori rusak berat. Hingga saat ini sudah ada 4.280 unit huntara yang sedang dalam tahap pengerjaan fisik. Di Padang, pengerjaan hunian sementara atau huntara mandiri di Kapalokoto, Kecamatan Pau masih berlangsung. Progres pembangunan mencapai 75% dari total 100 unit petak yang dibagi menjadi 2 blok. Baik, per hari ini alhamdulillah sudah 75%. Ya, ini ada 2 blok pertama di sini, kemudian di bawah situ. Yang blok pertama ini insya Allah kita upayakan 2 hari ini finish 100% ya. Ya, nanti setelah itu baru kita drop tenaga ke bawah semua. Tercatat 238.783 rumah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Aceh jadi paling banyak terdampak, mencapai 208.693 unit rumah. Sementara di Sumatera Utara 24.294 unit terdampak. Di Sumatera Barat 5.796 unit rumah terdampak. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bilang, perbaikan hunian sementara perlu dikawal bersama agar percepatan rehabilitasi bisa tercapai. Bapak Ibu sekalian, memang ini akan membutuhkan pengawalan termasuk kecepatan menggelar alat-alat berat dan kerjasama yang ketat antara pusat dan daerah, dan kami menyarankan Bapak Menko, Bapak Ketua agar benar-benar kita kawal melalui monitoring dan evaluasi Monef secara berkala, baik yang reguler maupun insidental di Jakarta maupun di lapangan. Saat di Aceh Tamiang Aceh, Presiden Prabowo sempat meninjau hunian sementara korban banjir Sumatera. Prabowo memastikan pemulihan pasca bencana akan dikebut. Saya memutuskan di pergantian tahun ini saya harus bersama rakyat kita yang dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Ya, saya melihat, saya cukup optimis kecepatan kita memulihkan keadaan. Bencana yang merusak 3 provinsi di Sumatera diduga akibat penebangan hutan selama beberapa dekade terakhir.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memoratorium penebangan dan pengangkatan kayu imbas bencana Sumatera. Kegiatan moratorium melalui penerbitan surat Dirjen PHL tanggal 1 Desember 2025 mengenai penutupan hak akses SIPUH atau Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan untuk pembuatan kayu tumbuh alami pada PHAT atau pemegang hak atas tanah, dan penerbitan surat Dirjen PHL pada tanggal 8 Desember mengenai moratorium penebangan dan pengangkutan kayu sehingga tidak ada penerbitan legalitas hasil hutan. Hal ini dibuat sebagai respon atas bencana banjir yang menunjukkan menurunnya fungsi lindung hutan akibat tekanan pembuatan dan aktivitas ilegal, mencegah terjadinya dalam tanda kutip pencucian kayu, dan menjaga sensitivitas di tengah masyarakat terdampak bencana. Penanganan pasca bencana Sumatera terus dilakukan, termasuk pembangunan hunian bagi penyintas bencana. Selain mitigasi bencana, juga harus ada penindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan kerusakan bencana, dan ini harus ditindak tegas. Kita ke informasi lain, Saudara. Kami mengajak Anda ke Jawa Barat, di mana Kota Bandung ini selalu punya tawaran kuliner menarik. Salah satunya adalah di Gor Saparua yang jadi favorit warga dalam berburu kuliner malam. Ada apa saja di sana? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Abdul Rahim. Saat ini saya sedang berada di salah satu pusat kuliner yang ada di Kota Bandung. Tadi saya sudah keliling-keliling nih di daerah Gor Saparua untuk mencari kira-kira ada kuliner apa nih yang bisa saya icip-icip di malam hari ini. Tapi dari banyaknya kuliner yang ada di Gor Saparua ini, saya penasaran dengan tahu bakso. Biasanya kan di Bandung itu terkenal dengan bakso tahu. Di sini ada tahu bakso. Kira-kira tahu bakso ini apa? Kita akan mengobrol dengan pemilik dari tahu bakso. Halo Pak, selamat malam. Malam ya. Pak, ini kalau tahu bakso itu apa sih Pak? Kalau tahu bakso ini sebenarnya sih nggak variasi lah ya dari makanan sebelumnya yang orang mungkin lebih pahamnya ataunya itu bakso tahu. Nah, kalau saya tahu kan itu dari ikan biasanya ya. Nah, kita ini buat ini tahu bakso ini dari ayam atau sapi. Sama kita ditambah lagi dengan topping. Di sini toppingnya ada ayam suwir, jando, urat, keju, tulang rangu sama mercon. Ditambah nanti kita kasih juga sambal. Sambalnya itu ciloil atau sambal kecap, seperti itu. Nah, kalau dari harga sendiri berapaan, Pak? Kalau kita jualnya di per porsinya 15.000 isi 5 atau mungkin ya per satuan 3.000 persatuannya. Jadi memang ini untuk tahu bakso berbeda dengan bakso tahu. Kalau bakso tahu itu dari ikan yang bumbunya adalah bumbu kacang, tapi kalau misalnya tahu bakso ini adalah bakso yang dibungkus pakai kulit tahu seperti itu. Karena memang isian dari tahunya sendiri itu sudah dihilangkan. Ini enak banget. Ya udah, sekarang saya mau lanjut makan. Mita Handayani, Abdul Rahim, Bandung, Jawa Barat. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mancanegara mengenai warga Semenanjung Kamchatka, Rusia masih terus berupaya mengatasi dampak badai salju lebat yang membuat kota mereka terkubur di bawah lapisan salju. Saudara, warga Semenanjung Kamchatka, Rusia masih terus berupaya mengatasi dampak badai salju lebat yang membuat kota mereka terkubur di bawah lapisan salju. Badai salju yang melanda kota di timur Rusia ini membuat jalanan di kota ini tertutup lapisan salju tebal. Tebalnya lapisan salju bahkan menutup rumah warga. Warga harus berjuang untuk keluar dari rumah karena pintu rumah mereka terhalang salju. Pemerintah setempat telah mengumumkan situasi darurat imbas badai salju ini. Lapisan salju juga menimbun rumah atau mobil warga. Warga terpaksa menggali salju demi bisa mengeluarkan mobil mereka. Badai salju telah melumpuhkan sistem transportasi kota dan ini merupakan badai salju terbesar sejak 30 tahun terakhir.
Pusat Hidrometeorologi memperingatkan cuaca buruk akan terjadi hingga 18 Januari. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung oleh